Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hasanuddin SPD, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 3 Universitas Negeri Surabaya, program studi Teknik Telekomunikasi, nomor peserta PPG 201 502 961 553, NIM PPG 2001031392404 dari lembaga SMK Unggulan Terpadu PTIU Bandung, Jalan Pahlawan 8 nomor 17. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan yang keempat ya. Ini di pertemuan ke-1 ini kita akan membahas tentang elektronika dasar ya. Di meja kalian, di depan meja kalian sudah ada rangkaian elektronik yang masih simpel, belum rumit. Kalau sudah rumit itu biasanya berada di dalam CPU ya, atau yang disebut kita dengan motherboard. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapak yang pimpin, tundukkan kepala kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan untuk berdiri. Silakan untuk duduk kembali. Nah, oke. Sebelum mulai juga kita akan absen ya. Paujan ada ya. Oke. Terus kegiatan masih di perjalanan katanya ya. Pawas ada hadir. Raihan izin ya. Oke. Rendra. Oke. Ridho. Siap. Hamzah. Oke, berarti ini tinggal menunggu ya, orang lagi skip dulu gitu ya. Oke, untuk sementara di agendanya hari ini kita akan belajar pengertian listrik, elektronika, listrik, arus listrik, tegangan listrik, hambatan listrik, komponen elektronika, resistor, kondensator, ya, dioda, transistor, sama IC, dan terakhir PCB. Jadi ini kita ringkas dulu ya. Nah, sebelum masuk pembelajaran yang ini, kita hadir kurang lebih 6 orang, tapi ini belum masuk ya kegiatan. Nah, materi sebelumnya nanti akan ditambahkan lagi oleh Bu Ai ya. Materi sebelumnya kita kemarin belajar yang terakhir adalah konversi heksadesimal, betul ya? Nah, nanti heksadesimal cirinya adalah 16 betul, biner
Benar. Oke, oktav, 8. desimal. 10. Oke, jadi kalau heksa berarti dibagi 16 itu asal dia ingatnya, ya. Dan 16 pangkat berapa? Nah itu, ya. Itu bedanya dengan yang lainnya. Nanti akan lebih jelas. Kita akan belajar yang namanya apa sih elektronika dasar, apa listrik. Kenapa kalau kita megang listrik kerasa setrumnya tapi nggak pernah terlihat, benar nggak? Kerasa guys setrumnya ya, tapi nggak pernah terlihat. Bagaimana caranya? Yang pertama melalui diskusi dan kerja kelompok, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan dasar-dasar listrik dan elektronika dasar. Yang kedua melalui diskusi dan kerja kelompok serta diberikan contoh-contoh aplikasi elektronika dasar. Peserta didik dapat memahami dan menerapkan komponen-komponen elektronika dalam rangkaian sederhana. Nah, ini materi pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Jadi ada 7. Jadi intinya ada elektronika, listrik, arus listrik, tegangan listrik. Bedanya apa arus listrik sama tegangan listrik? Itu ada, ya. Terus komponen elektronika kurang lebih ada banyak ya. Cuman menjelaskannya kita dasar dulu ada 5. Nah, yang terakhir nomor 7 PCB atau yang disebut PCB ya. Apa sih PCB itu? Nanti kita akan bahas di dalam. Oke, penilaian pembelajaran sama ya. Kita akan belajar sikap, keaktifan itu dinilai 1.1 ya. Tambahnya yang terakhir adalah penilaian pengetahuan. Nah, ini yang kuisis tuh. Silakan siapkan masuk kuisis. Kurang lebih ada 10 soal ya. Jadi sebisanya saja dulu. Nah, 10 pertanyaan. Silakan. Yep, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap. Selesai sama Rendra ya. Hamzah yang pertama dan kawan. Siap, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ya. Ya, kita belajar hari ini elektronika dasar. Ya, ini sama dengan yang ada di meja bisa dilihat. Itu warna hijau, terus ada komponennya, ya. Itu yang harus kalian cari tahu, ya. Yang di materi di modul yang sudah diberikan oleh Bapak itu ada. Nah, ini namanya transistor. Nah, apa sih? Nah, ini ada yang disebut dengan transistor jengkol gitu. Fungsinya apa? Itu ada di materi. Nah, yang terakhir adalah IC. Biasanya IC itu banyak kakinya. Jadi kalau ditanyakan apakah nama komponen-komponen di atas dan fungsinya, itu yang harus kita cari tahu, ya, di materi yang Bapak berikan kemarin. Nah, ini lengkapnya. Pulang lengkap sih masih banyak juga. Cuman untuk model sekarang, tahun sekarang atau zaman sekarang, ini sudah beralih menjadi komponen-komponen kecil. Kalian pernah membongkar HP atau apapun, pernah nggak? Di dalamnya ada apa? Ada yang pernah membongkar apapun di rumah? Barang elektronika belum? Nah, kurang lebih ada komponen-komponen ini yang tertanam di dalamnya. Ya, ini dari resistor, ada 7 segmen. Ini 7 segmen bisa di mesin-mesin jam digital, ya, namanya 7 segmen. Ada kenapa 7? 7 itu 7, padahal ini 8 karena ada 7 bagian di dalam LED-nya. Ya, ini 7 segmen ada banyak gitu ya. Banyak yang dipergunakan untuk hal ini. Sekarang apakah masih perlu? Ya, masih musim? Ya, masih banyak yang memerlukan dimasukkan dan sebagainya. Tapi sekarang sudah menggunakan TV misalkan. Tapi kan TV sangat menarik arus listrik atau tegangan listrik, ya. Itu. Nah, ini tugas kelompok seperti biasa, ya. Nanti kelompok 1 sambil melihat nanti di WA, ya, kurang lebih 5 menit lah, 5-10 menit seperti biasa. Nah, siapkan slide-nya kurang lebih ini 5 slide kalau 5 poin, ini juga kurang lebih itu kalau ini 6 slide ya. Kalau di plus slide ya artinya 1, 2, 3, 4, 5.
Cukup pengertian, nggak usah panjang semua copy paste, nggak usah. Resistor apa, fungsinya apa, udah, gitu kan. Yang penting, oh ini resistor tuh ya. Ada nggak di komponen yang ada di depan kalian? Nanti ini praktek dengan Bu Ai. Ya, ini praktek lampu, tapi kalian harus bisa nyolder. Ya, kalau yang sudah biasa di rumah bagus, ya nanti bisa dilihat itu komponen-komponen. Ada lampu flip-flop, yang mana namanya resistor, kondensator, dioda, transistor, IC dan PCB. Ya. Nah, kita lihat dulu video ya sebelum kita mulai. Halo Sobat YouTube dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas yaitu 7 komponen dasar elektronika. Coba lihat. Alat-alat elektronik setiap hari selalu berdampingan dengan diri kita. Sebagai contoh adalah televisi yang sering kita tonton. Di dalam televisi tersebut terdapat ratusan bahkan ribuan komponen-komponen elektronik yang mana apabila salah satu di antara komponen-komponen tersebut rusak, televisi tersebut tidak dapat bekerja dengan baik atau bahkan dapat mati. Baiklah, komponen elektronik yang pertama yang akan kita bahas yaitu resistor. Resistor atau hambatan adalah komponen elektronik pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengarus listrik dalam suatu rangkaian elektronik. Resistor ini ada nilainya, yang mana nilainya tertera pada badan pada resistor. Jenis resistor yang pertama yaitu adalah resistor yang nilainya tetap, yaitu bisa kita lihat di gambar seperti ini. Nilai ini tidak akan berubah sesuai dengan kode yang ada di bagian resistor tersebut, baik berupa angka ataupun berupa cincin yang terdapat di badan resistor. Kemudian yang kedua yaitu adalah resistor yang nilainya dapat diatur atau disebut dengan variabel resistor atau potensiometer. Bisa kita lihat di sini, resistor ini nilainya dapat dirubah. Bisa Karena di sini ada yaitu volume. Volume ya. Knop atau tombol volume di sini. Ini dapat bisa kecil, bisa besar. Nah, ini adalah variabel resistor. Resistor yang dapat diubah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya atau disebut dengan LDR, Light Dependent Resistor. Ada yang dia sensitif kalau ada dapat cahaya. Resistor ini sering dipakai sebagai otomatis lampu. Nah, otomatis lampu pernah lihat? Ketika pada malam hari, jadi kalau rumah kosong gitu kan lampunya tinggal nyala pakai ini. karena mendeteksi gelap. Dia mendeteksi gelap. Sebaliknya, jika waktu sudah pagi, sudah siang, resistor tersebut akan mendeteksi dan mengakibatkan lampu akan mati. Kemudian yang keempat, yaitu resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu. Nah, ada juga suhu Disebut dengan PTC atau Positive Temperature Coefficient atau NTC, yaitu Negative Temperature Coefficient. Nah, pokoknya kan terus panas tutung ya. PTC atau NTC sering disebut juga dengan nama tersistor. Nilai hambatan pada PTC akan tinggi jika suhu naik. Begitu juga sebaliknya, nilai hambatan pada NTC akan tinggi jika suhu turun. Nah, suhu turun. PTC dan NTC ini sering dipakai pada alat-alat pendingin ruangan ataupun alat-alat pemanas Otomatis ya. seperti AC, Magicom ya, dan lain sebagainya. Atau Magicom yang sering kita sebut. Komponen elektronika yang kedua yaitu kapasitor. Kapasitor atau kondensator adalah komponen elektronika pasif
yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik untuk sementara Yang waktu. dapat menyimpan muatan listrik. Fungsi-fungsi kapasitor atau kondensator adalah dapat memilih gelombang radio pada rangkaian tuner, sebagai perata arus pada rectifier, dan juga sebagai filter di dalam rangkaian power supply. Satuan nilai kapasitor adalah farad, Nah, ini diambil dari seorang penemu yang bernama Michael Faraday. Kalau resistor tadi apa? Ohm. Ya, Jenis-jenis kapasitor. Yang pertama, kapasitor yang nilainya tetap dan tidak berpolaritas. Jika didasarkan pada bahan pembuatannya, maka kapasitor yang nilainya tetap terdiri dari kapasitor kertas, kapasitor mika, kapasitor polister, dan kapasitor keramik. Tidak berpolar itu tidak ada negatif dan Kemudian positif. jenis kapasitor yang kedua, Polaritas ya. yaitu kapasitor yang nilainya tetap, tapi memiliki polaritas positif dan negatif. Ada, coba nanti lihat di situ juga. Kapasitor tersebut adalah kapasitor elektrolit atau elektrolit kondensator, atau biasa yang kita sebut dengan sebutan ELCO, Nah, ini ya. dan kapasitor tantalum. Ada nggak? Ada ya? Nah, Kemudian jenis kapasitor yang ketiga, yaitu kapasitor yang nilainya dapat diatur. Kapasitor jenis ini sering disebut juga dengan sebutan variabel kapasitor. Komponen elektronik yang ketiga, yaitu induktor. nah, induktor, Induktor atau coil coil, atau kumparan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopel ini yang atau masuk penyambung. tiga ya. Resistor, Induktor banyak ditemukan pada peralatan atau rangkaian elektronik yang berkaitan dengan frekuensi, seperti tuner untuk pesawat radio. Satuan induktansi untuk induktor adalah Henry. nah, ini Henry ya, satuan. Induktor mempunyai dua jenis. Yang pertama, yaitu induktor yang nilainya tetap. Kemudian yang kedua, yaitu induktor yang nilainya dapat diatur, atau sering disebut dengan coil variable. Kalau dulu pakai radio yang Untuk jelasnya, ini bisa kalian lihat di dalam gambar. kita cari FM ya. Nah, ini. Kalau sekarang otomatis kan digital semua, pakai HP ataupun HP. Oke, nah sebelum kita masuk ke kelompok masing-masing, ya seperti biasa bahannya yang modul kemarin, ya tinggal dibuat slide. Kurang lebih waktunya 5 menit sampai 10 menit untuk membuat slide. Nanti kita akan ke depan satu orang. Mangga ya, di 10 menit dari sekarang. Oke, kelompok 1 dulu ya, sambil kelompok 2. Ini kelompok 1 sudah mengirimkan lewat WA. Siap-siap nih kelompok 1. Silakan ya. Teman-teman sambil dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan definisi listrik. Pengertian. Listrik merupakan partikel subatomik seperti proton dan elektron yang bisa menyebabkan dorongan atau tekanan gaya di antaranya. Arus listrik merupakan partikel elektron yang mengalir dari potensial tinggi menuju potensial lebih rendah melalui mediator yang disebut konduktor. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menemui satu alat yang mengandung listrik dan elektronika sebagai basis teknologinya. Contohnya televisi, radio, komputer, printer, facsimiles, lampu lalu lintas, lampu penerangan jalan, dan masih banyak contoh yang lainnya. Dari semua orang yang di atas, lanjutannya akan dilanjutkan oleh Rendra. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik. Dalam suatu alat komputer atau alat listrik elektrik lainnya, elektronik lainnya, dan lain sebagainya,
Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika. Alat-alat yang menggunakan dasar kerja elektronika ini biasanya disebut sebagai peralatan elektronik. Contoh peralatan atau piranti elektronik ini: radio, TV, rekam kaset video atau VGA, rekam VCD, rekam DVD, kamera video, kamera digital, komputer pribadi, laptop, komputer laptop, PC, G, komputer atau komputer aku, robot, smartcard, dan lainnya. Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik, yaitu muatan listrik positif dan negatif. Muatan listrik positif yang mengalir dari berpotensial tinggi itu berpotensial rendah disebut dengan arus listrik. Listrik dapat juga diartikan sebagai berikut. Listrik adalah kondisi karena adanya penarikan dan penolakan gaya di antaranya. Listrik adalah sumber energi yang disalurkan melalui kabel. Arus listrik timbul karena muatan listrik mengalir dari saluran positif ke saluran negatif. Ada dua jenis muatan listrik, positif dan negatif. Melalui eksperimen, muatan sejenis saling menolak dan muatan lawan jenis saling menarik satu sama lain. Oke, selanjutnya. Baik. Arus listrik. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir setiap satuan waktu. Muatan listrik bisa mengalir melalui kabel atau pengantar listrik lainnya. Arus listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu arus listrik searah atau DC direct current. Arus listrik yang konstan dari potensial tinggi ke potensial rendah. Pada umumnya ini terjadi pada sebuah konduktor seperti kabel. Dengan listrik arus searah jika kita memegang hanya kabel positif tapi tidak memegang kabel negatif. Listrik tidak akan mengalir ke tubuh kita karena kita tidak terkena stroke. Demikian pula jika kita hanya memegang saluran negatif. Listrik arus bolak-balik, listrik AC atau alternating current adalah arus listrik di mana besarnya dan arahnya arus berubah-ubah secara bolak-balik. Jika kita memegang sumber listrik dan kaki kita menginjak bumi atau tangan kita menyentuh dinding, perbedaan tegangan antara kabel listrik tangan dengan tegangan di kaki atau ground membuat listrik mengalir ke tangan dari tangan ke kaki sehingga kita mengalami kejutan listrik atau terkena stroke. Tegangan listrik dan hambatan listrik. Tegangan listrik atau kadang disebut sebagai voltase adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dan rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt. Besaran ini mengukur energi potensial dari sebuah medan listrik yang mengakibatkan adanya aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik, tergantung pada perbedaan potensial listriknya. Suatu tegangan listrik dapat dikatakan sebagai ekstra rendah, tinggi atau ekstra tinggi. Hambatan listrik merupakan ukuran sejauh mana suatu objek menentang aliran arus listrik. Sifat-sifat hambatan listrik secara umum terbagi dua. Hambatan listrik akan semakin besar jika bahan listrik yang digunakan terlalu panjang. Kedua, hambatan listrik akan semakin kecil jika ukuran penampang bahan listrik semakin besar. Satuan dari hambatan listrik adalah Wahm. Hambatan listrik dapat dirumuskan secara sederhana dengan persamaan R sama dengan V dengan R dan sebagai hambatan, V sebagai tegangan, dan I sebagai arus listrik. Sekian saja presentasi dari Komisi 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini siapa dulu? Nama? Angga dulu Pak. Tahu ya.
Oke aja. Tombol kur. Oke. Misal nomor 20 ini kelompok 2 mau mempresentasikan definisi komponen elektronika. Komponen elektronika dasar. Yang pertama itu ada resistor. Resistor itu adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi utama sebagai penghambat atau penahan arus. Pada rangkaian elektronik, resistor digunakan untuk mengurangi nilai daya arus sebagaimana jenis I dengan I per R. Resistor ini juga memiliki satuan ohm. Pada dasarnya, resistor masih dibagi menjadi empat, yaitu resistor nilai tetap, variabel resistor, LDR atau light dependent resistor, dan resistor kapasitor. Selanjutnya ada kapasitor atau kondensator adalah suatu komponen yang berfungsi untuk menyimpan energi atau mematikan listrik untuk waktu yang sementara. Pada dasarnya, kapasitor masih dibagi menjadi tiga, yaitu kapasitor nilainya tetap dan tidak berpolaritas. Kapasitor ini disebut non-polar, yaitu kapasitor yang pada kutubnya tidak mempunyai polaritas. Hal tersebut mengakibatkan kutub pada kapasitor non-polar pada kakinya dapat dibalik secara memasang. Kapasitor ini terbuat dari bahan elektrik seperti keramik, nika film, dan lain-lain. Kapasitor jenis ini berbagi menjadi empat, yaitu satu kapasitor polister, dua kapasitor kertas, tiga kapasitor keramik, empat kapasitor nikel. Selanjutnya dilanjutkan dengan tiga. Kapasitor atau kondensator adalah suatu komponen yang berfungsi untuk menyimpan energi atau muatan listrik untuk waktu yang sementara. Pada dasarnya kapasitor masih dibagi menjadi tiga, yaitu kapasitor nilainya tetap dan tidak berpolaritas, kapasitor nilainya tetap dan memiliki berpolaritas, kapasitor yang nilainya dapat diatur. Dioda merupakan komponen yang terbuat dari bahan semikonduktor. Komponen jenis ini paling banyak variasinya. Sejauh ini terdapat 10 variasi dioda sebagai berikut: dioda biasa, dioda Zener, LED atau light emitting diode, dioda foto, SCR, dioda laser, dioda spot, dioda varaktor, dioda bridge, dioda Zener. Transistor adalah sebuah komponen elektronika yang memiliki banyak sekali fungsi, di antaranya digunakan untuk saklar, modulasi sinyal, dan sebagainya. Pada dasarnya, transistor dibagi menjadi dua jenis, yaitu transistor bipolar. Pada transistor bipolar, arus yang mengalir melewati emitter kolektor ditentukan oleh besarnya arus yang masuk ke basis. Transistor efek Medan. Pada transistor efek Medan, arus yang mengalir melewati emitter kolektor ditentukan oleh besarnya tegangan yang ada pada basis. Dilanjutkan oleh Gatot. Ini merupakan sebuah komponen elektronika yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan transistor, dioda, dan komponen lainnya. Seiring dengan berkembangnya industri saat ini, IC ini memiliki banyak sekali variasi dan setiap IC punya fungsinya masing-masing, diantaranya penguat operasional, penguat daya, penguat sinyal sebagai komparator, penerima frekuensi radio, dan lain-lain. PCB adalah singkatan dari printed circuit board yang dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan menjadi papan rantaian cetak atau papan sirkuit cetak, seperti namanya, yaitu papan rantaian tercetak. Printed circuit board PCB adalah papan yang digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen elektronika dengan lapisan jalur konduktornya.
Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Apa-apa. Ya. Jadi gatan IC ya. Bukan IC ya. Awas nanti kan ada AC, ada IC ya. Apa-apa. Oke. Oke, sip. Sudah beres ya untuk nanti kita coba dulu sebelum kita masuk ke kesimpulan. Nah, kira-kira dari kelompok 1 dulu, terserah siapa saja ya. Kira-kira hari ini untuk kehidupan nyata apa yang bisa kalian ambil hikmahnya? Nah, yang pertama autistik, yang kedua coba apa saja? Itu komponen. Ada lagi tambahannya? Mbak, Bos? Tahu. Di dalam di rumah ada ya peralatan listrik ya. Berarti kalau itu biasanya, dan hati-hati kalau membuka tabung TV itu ada tegangan tinggi ya, TV tabung itu kurang lebih hampir sama dengan 1000 volt. Jadi hati-hati kalau membuka TV tabung biasanya. Silakan untuk kelompok 2, bisa Rido atau Hamzah atau Gatan. Pelajaran yang bisa diambil hari ini apa? Dasar elektronika. Contohnya? Ya. Benar. Tuh. Siap. Yang kakinya 3? Coba masih tor terakhirnya. Bukan. Yang kakinya 3. Coba. Bukan. Yang kakinya 3 apa? Komponen listrik? Bukan. Transistor ya. Transit yang apa itu transit? Kalau transistor dia 3, dia ciri khasnya itu. Oke, bagus. Nah, kesimpulannya ini ya bisa kalian baca nanti. Jadi intinya elektronika adalah apa? Itu sudah ada di buku yang sudah Bapak berikan. Jadi kelistrikan apa, arus listrik apa, peralatan elektronika apa saja, terus resistor apa, ya, pengertiannya, fungsinya, contohnya kondensator apa juga, dioda apa, gitu ya, fungsinya apa, terus transistor, IC atau integrated circuit, dan yang terakhir adalah printed circuit board, gitu ya. Itu yang harus kalian tahu. Jadi kesimpulan hari ini itu, ya, untuk pembelajaran hari ini. Jadi itu intinya. Dan yang terakhir kita masuk kuisis lagi. Ini terakhir, silakan untuk masuk lagi. Ya, siap teman-teman, kita mulai. Nanti kegiatan menyusul. Ngeri kan. Nah, serius itu. Oke. Mantap. Tapi kalau ada yang dibetul pasti betul di sini. Nah, ya. Kita masukkan tuh, lihat Gatan udah dibetul, tapi udah dibetulin kan? Gatan, Hamzah, Fawaz, Faujan tuh 100 semuanya kecuali Renda sama Rido. Renda salah 2, Rido 4, nggak apa-apa. Ada remedial ya. Oke, kita masukkan dulu. Faujan, itu siapa lagi? Gatan ya.
terus Fawas sama Hamzah ya. Tadi itu Ridho berapa? 60 ya. Terus Chandra itu salah berapa? 2 ya. Oke. Ini sementara distrik dulu karena tidak ada. Oh tadi yang kelompok belum ya, lupa. Ini yang Sabun yang Hamzah yang bikin. Sudah presentasi, kelihatan presentasi. Ini tidak ada, tapi bisa proses dulu, apa hilang. Oke. Sudah. Nah, nanti pertemuan berikutnya akan masuk ke keterampilan praktek, ya, menghitung besaran-besaran listrik dan air negara. Jadi resistor yang ada warna itu nilainya berapa, gitu. Ya, itu nanti ada caranya, tekniknya. Jadi warna merah, misalnya kombinasi hijau, biru, kuning, emas, itu tuh nilai kandungannya berapa, itu ada nilainya. Jadi nggak sembarangan gitu orang ngasih cincin warna di situ, ya. Ya betul. Jadi disebutnya dia antara pakainya maksimal berapa, minimal berapa, itu 5% itu maksudnya, ya. Oke. Nah, tetap ya kita akan belajar sistem komputer 1 tahun ini. Bukunya sudah ada, tinggal dibaca. Itu lengkap ya untuk persiapan komputer. Oke, alhamdulillah pelajaran ini sudah selesai. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mari kita tutup dengan membacakan hamdalah, istighfar dan doa akhir majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangannya. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.